apakah ada hubungan kopi nih dengan kemerdekaan? Ternyata Pak betul sangat melekat dengan kopi dan kemerdekaan. Saya melihat ada beberapa gambar Pak Soekarno ya menerima tamu-tamu dari luar negeri, selalu dia menyajikan kopi. Artinya kopi ini memberi semangat kepada pejuang-pejuang. Bahkan saya baca beberapa referensi cerita-cerita di saat mereka bertempur, di saat mereka berjuang, mereka ada waktu untuk beristirahat. Ternyata Pak kopi Pak yang menjadi hiburan mereka. Nah Bapak mungkin ada pengalaman Pak selama berjuang tentang kopi dan kemerdekaan ini Pak. Merdeka! 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 Jadi tema ngopi kemerdekaan ini sangat tepat. Karena dalam perjuangan bangsa, khususnya berjuang kemerdekaan Republik Indonesia, tidak lepas dari kopi. Di Kota Bekasi tidak kurang dari 1.001 penggiat atau usaha yang bergerak di bidang kopi. Ya. Artinya dalam suasana kita mengalami cobaan ini, namun para penggiat UMKM yang atau Kota Bekasi ini tidak lalai, tidak mau tertinggal atau katakanlah stuck gitu, Ya. Pak Beni. Saya jadi berpikir nih Pak, apakah di Kota Bekasi ini kopi itu menjadi suatu destinasi wisata ya Pak ya? Artinya kita lihat banyak anak-anak milenial, bahkan juga perkantoran, itu menjadikan warung kopi khususnya kekinian itu menjadi salah satu tren gaya hidup ya Pak ya. Nah, bahkan mungkin saya pikir ini bisa kita angkat Kota Bekasi menjadi kota, kalau Belitung 1.000 warung kopi, maka kita menganggap Kota Bekasi ini menjadi kota 1.001 Pak, warung kopi kekinian. Bagaimana, setuju Pak? Setuju sekali. Setuju. Dan bagaimana nih Pak, Bapak lihat dengan tren gaya hidup kota, khususnya kita kan tahu bahwa Kota Bekasi kan lebih banyak kepada perdagangan dan jasa Pak, dan gaya urbannya lebih kelihatan ya Pak ya. Nah bagaimana Bapak nih Pak dengan ada pertumbuhan ini Pak? Sekarang kita bicara masalah gerai kopi. Gerai kopi ya. Kalau tadi Kota Bitung ya, Kota Belitung Pak, Kota Belitung merupakan kota 1.000 warung kopi. warung kopi. Kota Bekasi sudah lebih dari itu. Ya. Sudah Hitungan lebih. saya kemarin Pak, hampir terakhir saya ngitung tuh hampir 1.300-an. Nah demikian. Artinya kalau kita bikin 1.001 berarti lebih kan? Ya, Lahan di Kota Bekasi tidak mungkin untuk bisa ditanami kopi. Lahan-lahan di Kota Bekasi sudah banyak untuk terbangun, karena kita tahu bahwa di Kota Bekasi itu 1 kilometer per 16.000 orang, kakak ya kalau saya nggak salah. Jadi kepadatannya seperti itu. Jadi kita tidak mungkin menanam kopi. Oke. Tapi satu inovasi dari Kota Bekasi mampu membuat kopi itu sebagai sebuah kebutuhan. Kalau kita lihat di warung-warung kecil mungkin kopi itu hanya berharga 2.000. Ya. Tapi di kafe bayangkan, nggak ada kopi yang harganya 10.000 Tidak daya belinya di tinggi kafe. Bu ya. Berarti kan daya belinya cukup Masyarakatnya tinggi. daya belinya tinggi. Berarti apa yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bekasi itu luar biasa. Sekarang ini milenial saja sudah suka duduk di kafe, mereka bisa mengerjakan pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan itu sudah mulai kelihatan sekali bahwa anak-anak muda itu sambil ngopi, sambil mengerjakan pekerjaan. Kepada kelompok-kelompok tani yang menghasilkan kopi, baik itu Arabica, Robusta, Liberica, hampir di seluruh pulau di Indonesia. Jadi hampir setiap tahun kita juga melakukan apa yang namanya peremajaan tanaman, kemudian juga ada yang perluasan Pak. Jadi tanaman-tanaman yang kita ganti dan pada daerah-daerah tertentu yang lahannya masih memungkinkan dilakukan perluasan. Selain itu kita juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan dengan yang berhubungan dengan tren masa kini, misalnya yang tadi saya sebut kopi organik di beberapa daerah, termasuk di Jawa Barat, Pak Beni. Jadi kalau Kota Bekasi mau mencari nanti misalnya ada yang berminat membuat kafe yang organik, bisa Pak nanti mencari di daerah Bandung, kemudian Garut, bahkan di Majalengka juga kami fasilitasi. Devisa yang diperoleh bisa lebih banyak Pak Beni. Betul Pak ya. Yang keluarga kita,
mereka juga akan mengunjungi kebun-kebun kopi kita, dan tentu itu amplifikasi ekonominya akan lebih besar dari sekedar mereka membeli kopi kemudian diolah sendiri begitu ya. Para pendengar seluruh Indonesia mengetahui program padi UMKM ini untuk perluasan pasar bagi UMKM Indonesia. Silakan Bu. Mengapa pemerintah demikian besar perhatiannya? Memang jumlah UMKM kita itu mencapai 99,99% pelaku bisnis ya. Jadi kontribusinya juga sangat besar terhadap produk domestik bruto, mencapai 61%, penyerapan tenaga kerjanya 97%, dan juga terhadap ekspornya mungkin relatif kurang kompetitif dibandingkan perusahaan besar, baru 14%. Nah, di sini kita gambarkan slide 4, bahwa ternyata dari data ini kelihatan bahwa Indonesia memang merupakan negara produsen terbesar juga mengenai kopi ya. Selain tentunya beberapa nama seperti Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Dan saya ucapkan selamat pada Kota Bekasi ini, rekan-rekan yang telah mendobrak ekonomi secara berani dan tegas, sehingga ekonomi Indonesia khususnya Kota Bekasi tidak menjadi terpuruk sama sekali. Saya sangat salut sebagai veteran pembela negara ini, saya mengucapkan salut dan sukses selanjutnya Bapak. Ya, semuanya ya, masalah kopi ini sukses untuk semuanya, khususnya Kota Bekasi, sehingga ekonomi Kota Bekasi tidak akan terpuruk. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian di seluruh Indonesia, inilah kami menampilkan beberapa barista. Mungkin nanti kalau Kota Bekasi, silakan Kota Bekasi bisa ke Kopi Raga, bisa ke Alatif ataupun ke Blupi. Nah, kami di sini pemerintah Kota Bekasi memang lagi mengembangkan atau membudidayakan yang disebut dengan perkopian, khususnya adanya warung-warung kekinian. Nah, khususnya kami akan lagi mengembangkan, khusus unggulan daripada daerah adalah kopi bunga telang. Dan kami akan coba nanti ini menjadi satu produk unggulan. Kalau Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, silakan datang ke Kota Bekasi untuk menikmati kopi-kopi yang ada di Kota Bekasi, khususnya kopi-kopi kekinian yang ada muncul di warung-warung kopi. Bapak Ibu sekalian, dengan saat ini berakhirnya saya meminum kopi dan teman-teman menikmati kopi ini, maka berakhir pula lah acara Ngopi Kemerdekaan ini, dan kami ucapkan sukses buat UMKM Indonesia, sukses untuk UMKM Kota Bekasi, dan bangkit Indonesia maju bersama-sama bersama UMKM. Terima kasih, selamat jumpa kembali.